Salam Armada. Halo netizen, kita berjumpa kembali dalam Weekly News Armada RI, edisi 10-16 Februari tahun 2025. Dan saya awali dengan menyampaikan sekilas informasi tentang KRI Semarang 594. KRI Semarang 594 berkedudukan di Koarmada 1 Tanjung Pinang, di bawah kendali operasi Panglima Koarmada 1, yang juga merupakan bagian dari jajaran Koarmada RI. Sehari-harinya, KRI Semarang 594 di bawah pembinaan Satuan Kapal Amfibi Komando Armada 1. KRI Semarang 594 merupakan kapal perang TNI Angkatan Laut kelima dari KRI jenis Landing Platform Dock atau LPD kelas Makassar. Kapal perang buatan anak bangsa Indonesia ini dibuat oleh galangan kapal PT PAL Indonesia di Surabaya. Sedangkan KRI Semarang 594 dalam melaksanakan penugasan memiliki fungsi utama untuk membantu distribusi logistik militer, peralatan militer, dan perlengkapan militer. Kapal ini juga dapat difungsikan sebagai kapal rumah sakit untuk bantuan bencana alam. Kapal yang memiliki berat 7.200 ton ini juga dilengkapi 2 kapal Landing Craft Utilities LCU yang mampu mengangkut 8 kendaraan tempur jenis Anoa, 28 truk pasukan, dan 3 helikopter sekaligus. Sedangkan untuk kapasitas angkutnya, KRI Semarang 594 mampu mengangkut 121 anak buah kapal atau ABK dan 650 prajurit bersenjata lengkap. Dalam pelaksanaan tugasnya, selain melaksanakan berbagai misi kemanusiaan, juga berperan aktif sebagai penghubung dan sebagai sarana proyeksi kekuatan TNI Angkatan Laut ke seluruh wilayah Nusantara, Asia, bahkan internasional dalam rangka menegakkan kedaulatan dan hukum wilayah perairan yurisdiksi. Informasi berikutnya bahwa Koarmada RI sebagai Kotama Operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahannya. Setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga wilayah maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya bersama saya Sertu Kirana kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini. Dan inilah berita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Koarmada RI gelar syukuran hari jadi ketiga dan Isra Mi'raj Nabi Muhammad 1446 Hijriah. Sebagai refleksi bagi prajurit dan semangat dedikasi untuk negeri, Komando Armada Republik Indonesia menggelar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah, sekaligus tasyakuran hari jadi ketiga dengan pemberian santunan dan peduli lingkungan dengan pemberian bibit buah-buahan kepada prajurit dan pegawai negeri sipil yang mengikuti kegiatan tasyakuran di Gor Obesaf Mako Koarmada RI Jakarta. Peringatan ditandai secara simbolis pemotongan tumpeng oleh Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEM MCRMP yang diberikan kepada prajurit yang akan purna tugas sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian tanpa henti selama bertahun-tahun dalam kenindasan, dan prajurit termuda sebagai simbol harapan sekaligus semangat bagi generasi penerus untuk terus berjuang dengan loyalitas dan profesional. Pangkoarmada RI dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas pencapaian yang telah diraih Koarmada RI. Selain itu juga menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas, memperkuat semangat kebersamaan demi mewujudkan Eka pada Banda Jala Nusa, mempersatukan kekuatan laut Nusantara untuk TNI Angkatan Laut yang modern, berdaya gentar di kawasan dan berproyeksi global. Pangkoarmada RI hadir upacara gelar Operasi Gaktip dan Justisi tahun 2025. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEM MCRMP menghadiri upacara gelar Operasi Penegakan Ketertiban dan Operasi Justisi tahun 2025 yang dipimpin Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto bertempat di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta. Kegiatan Ops Gaktip dan Justisi ini mengangkat tema polisi militer siap menegakkan hukum, disiplin dan tata tertib untuk mewujudkan TNI Prima sebagai garda terdepan pertahanan negara menuju Indonesia maju. Upacara gelar pasukan ini diikuti oleh 1.859 orang, terdiri dari 1.311 personel dari berbagai satuan TNI, unsur gabungan dari Polri, Kejagung RI, Bea Cukai dan Disub, serta 548 personel pendukung. Pangkoarmada RI golf bersama Pati TNI Angkatan Laut dan Atan Negara Sahabat. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEM MCRMP mengikuti kegiatan golf perwira tinggi TNI Angkatan Laut bersama Atase Pertahanan Negara Sahabat bertempat di Pangkalan Jati, Jakarta. Kegiatan golf ini selain bertujuan olahraga bersama,
juga menjalin tali silaturahmi jajaran TNI Angkatan Laut dengan para atase pertahanan yang dinas di Indonesia. Kegiatan golf ini selain bertujuan olahraga bersama dan menjalin tali silaturahmi jajaran TNI Angkatan Laut dengan atase pertahanan yang dinas di Indonesia, kegiatan ini sekaligus untuk mensosialisasikan rencana event Multilateral Naval Exercise Komodo kelima yang diselenggarakan TNI Angkatan Laut di Bali pada tanggal 15 sampai dengan 22 Februari 2025, di mana TNI Angkatan Laut sebagai penyelenggaranya. Koarmada RI gelar rapat staf dan komando tahun 2025. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEM MCRMP secara resmi membuka rapat staf dan komando Koarmada RI tahun 2025 di Lounge Macan Kumbang Mako Koarmada RI Jakarta. Rasko ini diikuti Pangkoarmada 1, Pangkoarmada 2, dan Pangkoarmada 3, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 sampai dengan 14, serta Komandan Lanal seluruh Indonesia. Rasko dilaksanakan secara bertatap muka dan video conference, dan kegiatan Rasko ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari Rapim Kemhan, Rapim TNI Polri, Rapim TNI, dan Rapim TNI Angkatan Laut. Sedangkan forum ini bertujuan untuk menyampaikan arah kebijakan pemerintah, TNI dan TNI Angkatan Laut, serta arah pembangunan Koarmada RI kepada seluruh pimpinan satuan kerja di bawah jajaran Koarmada RI. Adapun Rasko Koarmada RI yang bertemakan mempersatukan kekuatan laut Nusantara untuk memperkuat pertahanan negara di laut menuju Indonesia Emas 2045 ini juga sebagai sarana seluruh jajaran Koarmada RI untuk bersinergi guna mewujudkan TNI Angkatan Laut yang modern, berdaya gentar kawasan, dan berproyeksi global sesuai dengan visi postur TNI Angkatan Laut tahun 2025-2044. Pangkoarmada RI hadiri kedatangan KRI Diponegoro 365 Satgas MTF TNI Konga 28 O Unifil. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEM MCRMP mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEM MM Teroksla menyambut kedatangan KRI Diponegoro 365 yang tergabung dalam Satuan Tugas Maretan Task Force TNI Konga 28 O Unifil di Dermaga Kolinamil, Jakarta. Prajurit KRI Diponegoro 365 dan Helipanter HS1305 yang dipimpin dan Satgas Letkol Laut Pelaut Wirastyo Prabu kembali ke tanah air setelah melaksanakan misi perdamaian dunia di bawah bendera PBB selama 14 bulan. Personel yang tergabung dalam Satgas MTF 28O Unifil sebanyak 128 personel terdiri pengawal KRI Diponegoro sejumlah 105 orang dan personel pendukung terdiri kru heli 9 orang, perwira intelijen 1 orang, perwira psikologi 1 orang, perwira kesehatan atau dokter 1 orang, perwira penerangan 1 orang, penyelam 1 orang, dan kopaska 1 orang. Pada kesempatan tersebut, Kasal mengucapkan rasa syukur dan gembira kepada prajurit TNI Angkatan Laut dari KRI Diponegoro, kru helikopter dan personel pendukung Satgas, semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kondisi aman. Koarmada RI gelar doa bersama jelang manuver Exercise Komodo tahun 2025. Menjelang pelaksanaan Multilateral Naval Exercise Komodo kelima tahun 2025 di Bali pada tanggal 15 sampai 22 Februari 2025 mendatang, Komando Armada Republik Indonesia menggelar doa bersama di berbagai tempat ibadah di Mako Koarmada RI Jakarta. Untuk umat Islam di Masjid Al-Mutakin Koarmada RI, selanjutnya yang beragama Nasrani di Gereja Batra Kasih, dan yang beragama Hindu di Pura Geraha Santi. Pangkoarmada RI hadiri upacara pembukaan Multilateral Naval Exercise Komodo kelima di Bali. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEM MCRMP menghadiri upacara pembukaan Multilateral Naval Exercise Komodo kelima tahun 2025 di Bali yang dibuka Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEM MM Teroksla. Setelah pembukaan dilaksanakan International Fleet Review di perairan Teluk Bali. Kasal bersama para undangan menggunakan KRI Dr. Wajiman Widyo Diningrat 992 melaksanakan inspeksi kapal perang yang mengikuti kegiatan Multilateral Naval Exercise Komodo kelima. Latihan bersama Multilateral Naval Exercise Komodo kelima yang bertemakan Maritime Partnership for Stability diikuti Angkatan Laut dari 38 negara termasuk TNI Angkatan Laut sebagai tuan rumah. Sejumlah negara peserta pun mengirimkan kapal perangnya untuk berlatih bersama dengan 17 KRI. Sekitar 21 kapal perang dari Angkatan Laut negara sahabat mengikuti kegiatan ini. Di samping ada juga 5 helikopter dan 3 pesawat patroli maritim. MNEC adalah latihan militer non-perang.
Ya netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini. Sekaligus menutup perjumpaan kita, terus ikuti informasi seputar kegiatan Koarmada RI hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara. Eka pada Banda Jalan Nusa, Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jala Sweva, Jaya Mahe.